Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Christian Character. Karakter orang Kristen. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati urapi hambamu dengan urapanmu yang baru, sehingga hambamu dapat menyampaikan seluruh kebenaran firmanmu, tidak lain daripada kebenaran firmanmu, dan itu masuk ke dalam lubuk hati kami yang terdalam, dan kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi menjadi pelaku kebenaran firmanmu yang aktif, kebenaran yang memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 dan 34. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, Paulus ini menulis kepada jemaat di Korintus. Kata-kata yang dikutipkannya ini sebetulnya adalah kata-kata poetis yang terkenal di antara orang-orang Yunani pada waktu itu. Nanti akan kita bahas. Ya. Tapi ini masih berlaku sampai hari ini. Karena sebaik-baiknya orang itu jika dia bergaul dengan orang yang jahat, suatu saat dia akan terpengaruh oleh lingkungan di mana dia berada. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kembali pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi karakter manusia itu dapat dipengaruhi oleh pergaulannya. Nah, kemudian dia katakan sadar kembali sebaik-baiknya. Kemudian jangan berbuat dosa lagi. Nah, dia mengatakan ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Kelihatannya cuma mengaku orang Kristen, tapi dalam perilakunya jauh dari praktek kekristenan itu sendiri. Dia katakan, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, saya akan memulai khotbah minggu pagi ini dengan sebuah ilustrasi. Setiap karakter yang baik pasti memiliki kejujuran dan moral yang baik, dan karena itu harus dipertahankan apapun harganya. Ya, mari kita simak ilustrasi berikut ini dengan seksama. Meliput berita, artinya jurnal, adalah pekerjaan yang berat bagi jurnalis itu ya, sehingga cenderung membuat para reporter menjadi orang yang keras dan tidak berperasaan. Itulah yang dikatakan Barbara Bradley, seorang koresponden National Public Radio, kepada para calon wartawan. Tetapi ia juga percaya bahwa tidak selalu demikian. Ketika pertama kali jatuh cinta pada dunia jurnalisme, saya membuat keputusan strategis, kata Bradley. Jika saya mengalami atau mendapati, lebih tepat, hati saya mulai mengeras, saya akan meninggalkan pekerjaan saya ini. Ini hanyalah sebuah karier. Untuk apa menggadaikan, saya ulang, untuk apa menggadaikan karaktermu demi sebuah karier? Nggak ada gunanya kan? Mempertahankan karakter itu perlu. Dan engkau akan melakukannya. Engkau hanya perlu membuat keputusan. Ya, supaya karakter kita itu tidak terseret oleh pergaulan yang buruk. Nah, dalam situasi yang sangat menekan, kita dapat bereaksi seperti kebanyakan orang, atau kita dapat memilih untuk melakukan hal yang berbeda. Artinya kita berenang melawan arus.
hanya ada satu ikan yang berenang menurut arus yang ada, ikan mati. Selama kita hidup, kita dapat membuat keputusan untuk melawan arus pergaulan ini. Nah, J.B. Phillips menerjemahkan Roma 12 ayat 2, ini diterjemahkan oleh J.B. Phillips ya, sebagai berikut. Jangan biarkan dunia di sekelilingmu membentuk engkau sesuai ukurannya, tetapi izinkanlah Allah membentuk kembali pikiranmu dari dalam, sehingga engkau dapat membuktikan secara nyata bahwa rencana Allah bagimu adalah baik, sesuai kehendaknya, dan mengarah pada satu tujuan, yaitu kedewasaan penuh. Ya, ini kalau diterjemahkan langsung dari The New Testament in Modern English. Dulu saya pernah mengucapkan di sini tentang hal ini, jangan sampai dunia mencetak kita, karena dunia itu mempunyai cetakan. Seperti orang membuat kue kering, ada cetakannya. Bermodel bintang, bermodel segi empat, dan sebagainya. Jangan sampai dunia mencetak kita menurut kehendak dunia, sehingga pola pikir kita berbeda daripada pola pikir Kristus. Padahal kita tahu akan ayat yang mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita memiliki pikiran Kristus, sementara pribadi kita dicetak, cara kita berpikir dicetak oleh dunia ini, sehingga kita berpikir berkehendak seperti dunia. Nah, ini artinya moral kita itu sangat dipengaruhi oleh dunia, oleh sebuah keberadaan di mana kita bergaul. Ya, ketika kita mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri, maka dengan karakter yang teguh di atas batu karang keyakinan, kita dapat berkata, ini adalah jalan Allah dan inilah yang terbaik bagiku. Dibutuhkan sebuah keputusan untuk mengawali atau melanjutkan upaya kita dalam mempertahankan karakter. Mari kita ambil keputusan kita hari ini juga, agar kita jangan terbawa arus pergaulan yang buruk yang dapat mempengaruhi kebiasaan baik yang telah kita bangun sekian lama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa karakter yang bagus itu, karakter yang baik itu dimulai dari hati kita. Itu sangat menentukan. Kalau hatinya jahat, ya karakternya mungkin baik. Ya, kita mengenal orang dari buah perbuatannya. Apakah dia menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu? Nah, nanti kita akan belajar, bukan hanya sesekali kita melihat orang itu dan kemudian kita mengatakan baik. Allah menyebutkan Ayub itu baik karena dia secara persisten melakukan itu. Ya, bagaimana kita bisa tahu jika seseorang memiliki karakter yang baik? Ini perlu, dan kita harus perhatikan ini baik-baik. Bagaimana kita bisa tahu jika seseorang memiliki karakter yang baik? Dari mana? Ayo, dari mana kita tahu? Sudah tahu jawabannya? Exactly, right? Dari mana? Inti dari setiap orang dengan karakter yang baik adalah kejujurannya. Ya, mereka melakukan pekerjaan mereka dengan bersih. Tidak ada tipuan, sesuai dengan apa yang benar, standar hukum yang berlaku, dan tidak pernah menipu atau berbohong untuk naik ke atas, menjerumuskan orang lain selama kita naik ke atas. Ini salah, ini karakter yang jelek. Orang dengan karakter yang baik adalah orang yang mengatakan dengan sebenarnya siapa mereka dan memberikan apa yang telah dijanjikan dan yang diharapkan dari mereka. Kalau kalian berjanji, kalian harus menepati janji itu, sekalipun rugi. Saya pernah berdialog dengan seorang pendeta tentang hal ini. Waktu saya katakan, Anda sudah berjanji, dan Anda harus menepati janji Anda itu, sekalipun itu rugi. Jawabannya, yang nggak bisa lah Pak Hari, aku rugi, aku nggak mau. Kenapa berjanji? Di toko aja kita bisa klaim ya, kalau harga yang ditempelkan itu salah, mereka harus menjual dengan sesuai dengan harga yang ditempelkan pada tag-nya. Apa yang dijanjikan harus ditepati. Ini nggak bisa diingkari.
itu salah satu bentuk untuk menunjukkan karakter yang baik ini sendiri. Rugi, ya. Kita sudah berkata seperti itu, kita harus tepati. Untuk dapat mempelajari karakter manusia, mari kita terlebih dahulu mempelajari karakter Tuhan, di mana karakter Tuhan ada yang communicable, artinya dapat dimiliki juga oleh manusia, dan ada juga incommunicable, artinya karakter yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan tidak pernah dapat dimiliki oleh manusia. Dan kita perlu mempelajari karakter Tuhan ini agar kita dapat melihat standar itu sendiri seperti bagaimana. Nah, apakah karakter Tuhan itu? Karakter Tuhan itu apa? Harus kita ketahui. Alkitab dipenuhi dengan gambaran rinci tentang karakter Tuhan. Mungkin ciri yang paling menonjol dari karakter Allah adalah bahwa Ia adalah Bapa yang pengasih bagi semua orang yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Ia tidak ingin seorang pun binasa, dikatakan oleh Alkitab. Baca dalam Efesus 1 ayat yang kedua, Galatia 1 ayat yang ke-1, Kolose 1 ayat 12, dan 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Ini semuanya referensi bagi ingin yang mempelajari ini lebih lanjut, supaya kita tahu karakter Tuhan ini. Tuhan tidak pernah berbohong. Dia perfect. Allah menurut sifatnya sepenuhnya baik. Tidak ada yang jahat dalam hatinya. Markus 10 ayat 18, 1 Timotius 4 ayat yang keempat. Kebaikannya tiada bandingannya. Dia menjadi standar kebaikan itu. Dan tidak dibatasi oleh faktor eksternal. Artinya tidak ada kondisi apapun yang dapat menghilangkan kebaikan Tuhan. Dan karena itu kita dapat percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya. Jika kebaikan Tuhan itu dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor eksternal, kita wajib bertanya, nilai kebaikan itu di mana? Bayangkan sewaktu kita berdosa, kita jahat kepada Tuhan, kalau ini merupakan ukuran kebaikan, tidak ada satu orang pun diselamatkan. Tapi justru Tuhan tetap baik dan mencintai kita pada saat tangan kita teracung melawan surga, pada waktu kita melawan Tuhan. Kita membenarkan diri kita. Nah, ini termasuk kategori toxic positivity. Dengarkan baik-baik, itu mungkin perkataan yang baru Anda dengar. Toxic positivity. Suatu pengertian di mana kita mencoba mengerti secara positif, menutupi kesalahan kita. Kita nggak peduli. Yang penting perasaan itu merasa baik. Sekali lagi, perhatikan saya baik-baik ya. Jangan sampai perasaan bersalah, guilt yang ada di dalam diri kita itu, yang dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat, kita abaikan. Kita nggak peduli. Kita tutupi itu serapat-rapatnya dengan mencoba berpikir positif. Ini toxic positivity. Mengabaikan firman Tuhan demi untuk mengenakkan perasaan kita. Ya. Jadi kalau Anda lengah itu, Anda tidak akan mengerti sisa daripada khotbah ini. Ini bagian daripada karakter. Ya, itu standarnya harus kita ukur, kita lihat. Saya membuat catatan di sini. Jika kebaikan Tuhan bersyarat, artinya memiliki kondisi, maka kita perlu bertanya, di manakah nilai kebaikan itu sendiri? Kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu tidak bersyarat karena saat kita hidup menentang Allah dan hidup dalam lumpur dosa dan menolak Tuhan dari hati kita yang terdalam, Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah nilai kasihnya yang seutuhnya, bahwa Ia mengasihi kita ketika kita masih menjadi seterunya. Ia datang untuk mati bagi kita agar di dalam Dia kita dibenarkan. Oke. Dalam kebaikannya, Tuhan selalu mengutamakan kepentingan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah ungkapan kebaikannya. Dan dirancangkan untuk memberi manfaat bagi umatnya.
Ya. Manusia tidak melakukan ini, seringkali tidak. Jika manusia itu mengatakan sesuatu, seringkali terdapat manipulasi untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Manusia tidak peduli terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan hanya berguna untuk dihafalkan, untuk memberikan ketenangan di dalam hati, tapi manusia menolak untuk memberikan praktek. Perhatikan keadaan pada akhir zaman ini di mana yang jahat semakin bertambah jahat. Orang tidak peduli kepada suara Tuhan. Kita bahkan dapat mendidik anak-anak kita. Kamu tahu itu sudah salah, kok dilakukan? Nah, sebagai orang tua, berapa sering kita melakukan exactly nasihat yang kita berikan kepada anak-anak yang kita langgar dengan sengaja. Jangan berbohong, tapi kita berbohong, menipu kiri dan kanan. Perlu diperhatikan, ini karakter yang tidak dapat kita ajarkan kepada anak kita jika ini pun kita melakukan hal yang sama. Karakter ini jelek. Kekudusan Allah tiada bandingnya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tidak ada noda kejahatan atau kenajisan dalam diri Tuhan, nggak ada. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nggak ada. Dia itu terang, jadi terlihat, transparan. Karakteristik lain yang menentukan dari Allah adalah kebenarannya yang sempurna. Yang berarti Dia ada dalam keadaan kesempurnaan moral total. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal yang dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosanya yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan juga adil. Dia benar-benar jujur dan adil dalam cara Dia memperlakukan ciptaannya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berapa sering kita mengatakan, ya aku tahu Tuhan sayang aku. Tetapi apakah kita sayang kepada Tuhan? Di mana rasa sayang kita ini direfleksikan terhadap sayang kasih kepada sesama ini sendiri. Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan berlimpah kasih setianya. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Nehemia 9 ayat 31. Allah itu begitu baik. Ia begitu baik hati dan peduli sehingga Alkitab berkata Allah adalah kasih. God is good. 1 Yohanes 4 ayat 18 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Pemazmur menggambarkan Allah sebagai penyayang dan pengasih serta pandang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ini kata pemazmur. Dia dapat menuliskan ini berdasarkan pengalaman dia bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia di sini maksudnya adalah orang-orang berdosa ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dari mana saya tahu bahwa dunia yang dimaksudkan sini adalah orang berdosa? Lihat ayatnya di sana. Orang percaya tidak binasa. Dunia tidak dapat percaya. Yang dapat percaya itu adalah manusia. Dalam konteks Yohanes 3:16 ini. Karena kasih-Nya yang besar, Kristus mati bagi kita. Padahal kita dalam keadaan berdosa pada waktu itu. Kita dapat memilih menolak Dia setelah kita ditelamatkan dan kembali kepada dosa asal kita. Kembali kepada dosa lama kita. Kembali kepada lumpur dosa tersebut.
Alkitab juga mencatat, babi yang telah dimandikan kembali ke kubangannya kok. Nah, ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kembali kepada kehidupan moral yang lama sebelum kita bertobat. Ya, karena kasih yang besar, Kristus mati bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ratapan 3 ayat 22 dan 23, Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Karakter Tuhan yang lain apa? Bagian dari karakter Allah yang lain adalah kesetiaan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Dalam pergumulan dan kegagalan kita, Allah setia mengampuni kita ketika kita mengakui dosa kita dan kembali kepadanya. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 menjamin itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita memiliki kewajiban untuk mengakui dosa kita pada waktu kita berdosa. Tapi jangan sampai kita memikirkan, berdosa dulu lah, gampang nanti minta ampun. Itu sengaja. Dengan perkataan lain, engkau menyalibkan Kristus kembali dengan sengaja. Itu tidak mungkin terjadi, kata Alkitab. Lihat ya, Musa hanya dikatakan satu kali boleh memukul batu karang, melambangkan penderitaan Kristus dan mati Kristus itu untuk mengeluarkan air kehidupan ini. Musa melakukan juga untuk kedua kali, akibat daripada itu konsekuensinya tidak masuk kepada tanah perjanjian. Artinya, Kristus mati satu kali untuk selamanya, untuk membayar upah dosa, bukan setiap kali. Ya, Musa kali keduanya diutus untuk berbicara kepada batu karang. Artinya berbicara kepada resurrected Christ, Kristus yang telah bangkit. Jadi jangan sampai kita mencoba menyalibkan Kristus kedua kalinya, karena itu tidak pernah akan terjadi. Bertentangan dengan Alkitab. Tuhan itu benar dan firman-Nya benar. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat ke-20. Allah dan firman-Nya membentuk dasar kehidupan yang dapat dipercaya. Di dalam Dia tidak ada kepalsuan, dusta atau penipuan. Bilangan 23 ayat 19. Apa yang Tuhan katakan benar-benar dapat dipercaya. Yeremia 10 ayat yang ke-10. Firman-Nya konsisten dengan karakternya dan pernyataannya tentang dirinya. Yohanes 7 ayat 28, Yohanes 8 ayat 26. Jadi antara apa yang diucapkan dan perbuatannya yang menunjukkan karakternya sejalan. Tidak berbohong. Dia tidak berkata lain, berlaku lain, enggak, persis sama. Karena karakter Allah, kita dapat mengandalkan Dia untuk menggenapi janji-janjinya. Karena kita tahu tidak ada kebohongan. Karena itu kita dapat percaya Dia melakukan apa yang disabdakannya. Kesabaran dan panjang sabar adalah atribut dan karakter Tuhan. Karena Tuhan itu panjang sabar, manusia itu cenderung untuk menunda bertobat. Pada akhirnya, tanpa diketahuinya, dia mati mendadak. Bagaimana dong? Dalam keadaan hidup dalam dosa. Ya neraka lah. Karena itu secepatnya kita harus bertobat di dalam hal ini. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan kita boleh memilih untuk hidup di dalam dosa dengan beranggapan masih ada hari besok untuk bertobat. Karena kita tidak tahu when our time is up, kapan kita akan meninggal. Ia panjang sabar, Ia menangani dengan sabar para pendosa yang memberontak. Allah bersabar dalam menunda banjir di zaman Nuh. Sementara Bahtera sedang dibangun. Memberikan banyak sekali waktu bagi orang berdosa untuk bertobat. 1 Petrus 3 ayat ke-20. Demikian juga perpanjangan waktu kedatangan Kristus bukanlah indikasi kelambatan atau keraguan-raguan di pihak Allah, tetapi kepanjang sabarannya, karena Dia tidak ingin seorang pun binasa tanpa kesempatan untuk bertobat, diselamatkan dan masuk ke dalam keluarganya. Inti dari karakter Allah adalah keinginannya untuk menjadi Bapa
bagi semua orang yang mendekat kepadanya melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Tuhan tidak jahat, tidak ada kejahatan dalam hatinya. Dia ingin semua orang diselamatkan. That none should perish, dikatakan. Semakin dalam kita menggali kitab suci, karena itu jangan asal baca buru-buru. Semakin dalam kita menggali kitab suci, semakin kita akan menemukan aspek baru dan indah dari karakter Allah. Perhatikanlah. Dan semakin lama kita menghabiskan waktu bersama Dia dan di dalam firman-Nya, semakin baik kita mengetahui dan memahami sifatnya. Kita akan menemukan bahwa Allah tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Kalau Dia berubah, Dia tidak sempurna. Bahwa Dia Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Adil. Ya. Dia sempurna, Matius 5 ayat 48. Dan dia tiga dalam satu, Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak. Maksud saya, Allah Bapa, Allah Putra, ya Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita dapat menghabiskan seumur hidup waktu untuk mengerti karakternya. Namun kita tidak akan pernah mengerti dan memahami sepenuhnya kedalaman karakter Bapa surgawi kita. Sulit untuk dapat memahami sepenuhnya tentang karakter Allah yang begitu luar biasa ini. Apakah atribut Allah yang dapat kita miliki? Artinya yang bersifat communicable. Dan yang tidak dapat kita miliki yang bersifat incommunicable. Yang mana yang kita dapat, yang mana yang kita tidak dapat. Nah, sifat-sifat Tuhan yang dapat dikomunikasikan, artinya communicable ini adalah sifat-sifat yang juga dapat dimiliki oleh manusia. Meskipun hanya sampai batas tertentu, tidak mungkin sesempurna Allah. Jika sesuatu dapat dikomunikasikan, maka sesuatu tersebut dapat diserahkan dan ditransmisikan kepada orang lain. Sifat-sifat Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, incommunicable, atau sifat-sifat Allah yang tidak dapat dimiliki adalah sifat-sifat yang eksklusif bagi Tuhan. Manusia tidak dapat berbagi atribut ketuhanan yang tidak dapat dikomunikasikan. Allah Maha tahu ya, manusia tidak mungkin dapat memiliki karakter yang ini. Ya, sebagai makhluk yang terbatas, manusia tidak akan pernah dapat melihat secara sempurna, bahkan sifat-sifat Tuhan yang sekalipun dapat dikomunikasikan, communicable, pada tingkat yang sama seperti Tuhan sebagai si pemilik dari sifat-sifat itu. Tuhan itu Maha Pengasih, namanya juga Maha. Sekalipun kasih dapat dikomunikasikan, dapat kita miliki, tapi kasih kita itu terbatas, tidak mungkin dapat serupa seperti Tuhan yang sempurna dalam kasihnya. Misalnya Allah adalah kasih ya. 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Manusia bisa mengasihi, bukannya tidak, bisa mengasihi. Kita tahu mengasihi anak kita kok, pasangan dan semuanya. Teman-teman, tapi kita mengasihi dengan tidak sempurna. Artinya tidak seperti Tuhan mengasihi, yaitu tanpa kondisi. Tuhan itu juga adil. Manusia dapat memiliki rasa keadilan dan dapat melaksanakan keadilan. Tetapi sekali lagi tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Kita dipengaruhi oleh banyak faktor. Seringkali bias dalam mencoba berlaku adil. Tuhan adalah pencipta. Manusia itu kreatif. Tapi kita tidak bisa menciptakan ex nihilo, artinya dari tidak ada menjadi ada. Seperti kemampuan yang Tuhan miliki. Ya, dengan demikian kita tidak dapat menciptakan seperti Tuhan menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dari tidak terlihat menjadi terlihat. Let there be light. Jadilah terang. Tidak ada menjadi ada. Ya, kita hanya dapat membuat, bukan menciptakan sesuatu. Dengan mempergunakan bahan-bahan yang telah ada. Hasil penciptaan Tuhan. Kalau kita mengatakan kita bisa menciptakan, berarti kita tidak boleh memakai sesuatu yang terdapat di dunia ini. Kita harus ciptakan sendiri. Kan nggak mungkin. Kita mempergunakan bahan-bahan material-material dari apa yang sudah ada di dunia ini. Makanya kita katakan kita bukan yang menciptakan, tapi membuat. Tuhan memberikan hikmat marifat kepada kita untuk membuat itu. Fleming menemukan penisilin tahun 1911. Apakah dia menciptakan? Oh tidak, berdasarkan hikmat marifat Allah. Dia menemukan penisilin yang berasal dari jamur. Yang membantu begitu banyak orang. Beberapa atribut Tuhan
yang dapat dikomunikasikan lainnya adalah rahmat, belas kasihan, mercy and grace, kebaikan, goodness, kebenaran, truth, pemikiran rasional, rasionya, dan relasionalitas. Saat kita bertumbuh di dalam Kristus dan diubahkan oleh karya Roh Kudus yang bekerja dari dalam hati kita mengambil bagian dalam sifat-sifat Allah yang dapat dikomunikasikan dalam arti yang lebih bermakna dan sempurna. Ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus, kita menjadi baru. Yang diperbarui itu adalah roh kita. Roh kita ini milik Allah dan tidak dapat dijamah oleh iblis sejak kita percaya. Alkitab mencatat, no one can snap you out of my hand, neither out of my Father's hand. Gak ada. Roh kita itu milik Tuhan. Iblis hanya dapat mempengaruhi kita. That's it. Karena itu istilah daimonizorai, demonize, itu yang tepat. Bukan demon possess. Orang betul-betul Kristen dari dalam hatinya, bukan dengan bibir, iblis tidak dapat menjamah rohnya. Dapat mempengaruhi, iya. Makanya Rasul Paulus berkata, apa yang baik yang ingin aku lakukan tidak aku lakukan, apa yang jahat yang tidak ingin aku lakukan justru itu aku lakukan. Manusia celaka aku, katanya. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh yang fana ini? Kemudian dia jawab sendiri, Yesus Kristus. Perjuangan kita setiap hari ini melawan segala sesuatu yang jahat yang masuk ke dalam alam pikiran kita yang harus kita benahi, kita tolak, kita buang keluar secara aktif. Sehingga yang tinggal itu tetap kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Karena kemerdekaan itu kita miliki dari firman Tuhan yang adalah kebenaran. Ya, cara Yesus melawan godaan yang diberikan iblis. Ada tertulis. Dia merdeka karena dia mengutip firman Tuhan, menolak perbuatan dan ide jahat daripada iblis, sehingga dia tetap berada pada posisi kebenaran. Luar biasa. Kita dapat belajar dari taktik Yesus. Namun kita juga masih berjuang melawan sifat dosa kita dan harus menanggalkan manusia lama kita secara aktif yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22 hingga 24. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita dapat menghasilkan buah. Melalui kepenuhan Roh Kudus, kita menunjukkan karakteristik seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah roh. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Ketika kita berada di dalam Kristus, maka kasih kita lebih, saya katakan, menyerupai kasih agape, walaupun tidak sempurna. Dan tidak terlalu ternoda oleh keberdosaan kita sendiri. Penting untuk dipahami bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya seperti Tuhan. Dan kita tidak akan pernah menjadi dewa atau menyaingi Tuhan seperti yang dilakukan Lucifer di dalam Yesaya 14. Aku ingin mendirikan tahtaku menyamai Allah, nggak bisa. Jadi jangan kita mencoba menyamai Allah juga gitu ya. Ini dosa pertama kan ditawarkan iblis sama itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Makan saja buah ini. Jalan singkat. Ya. Kamu mau cepat kaya, gampang kok. Pergi Las Vegas. Kalau Las Vegas bisa bikin kaya, sudah tutup kapan-kapan. Ya, nggak ada company yang berdiri lagi. Orang semuanya ke Las Vegas. Bohong aja semuanya. Jangan percaya dengan hal-hal yang demikian tertulis dalam Alkitab. Siapa yang ingin cepat menjadi kaya, nah baca sendiri sisanya. Allah berbeda dari kita. Namun kita diciptakan menurut gambarnya dan ditebus oleh putranya. Kita dipanggil untuk menjadi kudus sebagaimana dia kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Namun ketahuilah bahwa hanya dia yang benar-benar kudus. Setiap kekudusan dalam diri kita berasal dari dia.
keikutsertaan kita dalam sifat-sifat Allah yang dapat dikomunikasikan adalah untuk kemuliaannya. Dan dimungkinkan oleh rancangannya atas kita dan kemampuannya saat kita tinggal di dalam Dia. Nah, sifat-sifat Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, artinya incommunicable, adalah sifat-sifat yang tidak dapat dimiliki oleh manusia. Atribut Tuhan yang tidak dapat dikomunikasikan, incommunicable, adalah hal-hal yang hanya dapat dimiliki oleh Tuhan dan yang membuat Dia berbeda dari ciptaannya. Misalnya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu, berdaulat, transenden, tidak berubah, dan Tuhan itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Nah, ini tidak dapat dimiliki manusia, kan? Kita sebagai manusia dapat mendefinisikan atribut-atribut ini, tetapi seringkali kita tidak sepenuhnya memahaminya dan tidak pernah dapat menyebutnya milik kita sendiri. Atribut Tuhan yang tidak dapat dikomunikasikan adalah apa yang menjadikan Tuhan Tuhan. Itu adalah ciri khasnya yang hanya Dia miliki dan tidak dapat dimiliki manusia. Atribut Tuhan yang tidak dapat dikomunikasikan, artinya incommunicable, adalah alasan bagi kita untuk menghormati, menyembah, mempercayai, dan memuji Sang Pencipta. Dan inilah alasan mengapa kita harus memiliki the fear of the Lord, takut akan Tuhan, yang merupakan permulaan hikmat. Ya, kita perlu memiliki rasa takut akan Tuhan yang adalah hormat. Bukan takut artinya takut dalam menghadapi penjahat, bukan. Takut dalam arti hormat. Dia dapat membunuh kita, membuang roh kita ke dalam neraka. Tapi dia nggak lakukan. Dia tidak abuse powernya. Dia justru mengasihi kita, memanggil kita untuk bertobat supaya hidup enak bersama dengan Dia. Nah, kalau manusia tetap memilih menolak, ya itu kesalahan pada manusia, bukan pada Tuhan. Saya bertemu dengan beberapa orang mengatakan, kalau Tuhan itu memang baik, maksudnya kalau apa? Memang baik kok. Mengapa ada neraka? Nggak usah ada neraka, buktikan engkau sungguh-sungguh baik. Tuhan tidak dapat dimanipulasikan oleh pikiran manusia yang sempit. Nggak bisa. Neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia, tapi untuk setan. Setan itu adalah malaikat yang berontak. Tidak mempunyai kesempatan. Lihat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Berdosa, diberikan kesempatan lagi dan lagi. Tapi kalau manusia itu memilih untuk mengikuti jalan setan dengan berontak kepada Tuhan, Alkitab mengatakan di mana bapamu berada, di situ engkau berada. Kalau setan merupakan bapamu, ya tempatmu berada di tempat setan berada, yaitu neraka. Tapi kalau Tuhan, Yahweh, yang merupakan bapamu, maka engkau akan berada di tempat Dia berada, yaitu surga. Fair. Tuhan menawarkan ini, pilihannya ada pada kita saat kita masih hidup. Masih dapat berpikir sehat, dapat membuat keputusan dengan benar. Kalau orang gila nggak bisa, karena itu keputusannya harus terjadi sebelum dia gila. Orang koma juga nggak bisa, karena itu keputusan harus dibuat sebelum dia koma. Nah, apalagi kalau orang itu veggie, sama sekali nggak mungkin kan? Ibarat mati. Apa yang Alkitab katakan tentang karakter Kristen? Nah, kita sudah belajar karakter-karakter Allah, baik yang communicable atau incommunicable. Nah, sekarang bagaimana tentang karakter Kristen? Karakter diartikan sebagai kekuatan serat moral. So, dalam bahasa Inggrisnya apa? Character is defined as strength of moral fiber. Kekuatan moral itu menentukan karakter manusia. A.W. Tozer menggambarkan karakter sebagai keunggulan makhluk bermoral. Makhluk bermoral itu ya manusia. Sebagaimana keunggulan emas adalah kemurniannya. Keunggulan emas itu, mengapa orang cinta emas itu suka? Emas, keunggulannya adalah kemurniannya. Dan keunggulan seni adalah apa? Keindahannya. Demikian pula keunggulan manusia adalah apa? Karakternya. Itu keunggulan manusia. Orang yang berkarakter terkenal karena kejujurannya, etika, dan amal mereka. Deskripsi seperti pria berprinsip dan wanita berintegritas adalah penegasan karakter.
Kurangnya karakter adalah kekurangan moral. Dan orang yang kurang karakter cenderung berperilaku tidak jujur, tidak etis, dan tidak ramah. Saya ingat pesan daripada Pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham pernah mengatakan, jika engkau kehilangan uang, sebenarnya engkau tidak kehilangan apa-apa. Kerja kembali lagi, tapi jika engkau kehilangan kesehatanmu, engkau kehilangan sesuatu. Namun jika engkau kehilangan karakter, engkau kehilangan segala-galanya. Nggak ada yang percaya lagi padamu. Bagaimana mencoba memperbaikinya? No way! Nggak bisa. Karakter seseorang adalah kumpulan dari wataknya, pikiran, niat, keinginan, dan tindakannya. Perlu diingat bahwa karakter diukur oleh kecenderungan secara umum. Kecenderungan secara umum. Dari pola kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berdasarkan beberapa tindakan saja pada waktu-waktu tertentu yang sifatnya tidak konsisten dan persisten. Kita harus melihat pola kehidupan seseorang secara menyeluruh untuk dapat mengetahui karakternya. Kalau dia cenderung memberi berbelas kasihan kepada orang-orang miskin, itu bukan sekali-sekali. Pikirannya terarah terus bagaimana caranya menolong orang-orang miskin. Bagaimana menolong orang-orang yang terluka. Ini karakter dia, bukan hanya sekali-sekali. Alkitab mengkritik orang Farisi yang kalau memberi persembahan itu dikibarkan seperti bendera supaya terlihat oleh orang. Ini karakter jelek di dalam hal ini. Orang yang berkarakter baik tidak menonjolkan dirinya setelah dia memberi. Ya, banyak kesaksian-kesaksian sebetulnya ingin menonjolkan diri, ya, tapi berkata ini kesaksian ya. Tapi sebetulnya dia menonjolkan diri, aku memberi, ngapain? Nah, kitab juga katakan jangan sampai tangan yang satunya tahu apa yang dikerjakan tangan yang lain. Get it? Misalnya, Raja Daud adalah seorang yang berkelakuan baik. Meskipun terkadang dia berbuat dosa. Dengan Bathsheba misalnya. Menghitung jumlah jiwa pada waktu keadaan masih tenang. Puluhan ribu orang mati akibat daripada kesalahannya. Dan meskipun Raja Ahab mungkin pernah bertindak mulia dalam hidupnya, dia tetap seorang berkarakter buruk secara keseluruhan. Daud secara keseluruhan berkarakter baik, walaupun ada kesalahannya. Ahab secara keseluruhan banyak jahatnya daripada baiknya. Sekali-sekali berbuat baik, umumnya jahat, karakternya jahat. Ya, beberapa orang dalam Alkitab digambarkan memiliki karakter yang mulia. Dari kaum wanita siapa misalnya? Ruth, bahasa Inggrisnya. Ruth, pasal yang ketiga, yang pertama, bercerita tentang karakter ini. Ayub juga, sampai Tuhan mengatakan hambaku yang saleh. Ya. Hananya, dari kaum perempuan juga. Tertulis dalam Nehemia 7, ayat yang kedua. Daud, tertulis dalam Mazmur 78, ayat ke-72. Ayub, tertulis dalam Ayub 2, ayat yang ketiga. Kehidupan individu-individu ini dibedakan oleh kebajikan moral yang gigih dan menonjol. Perhatikanlah, orang dengan karakter baik itu sekalipun tidak diminta, dia sudah secara proaktif memberikan bantuan. Perhatikan orang-orang seperti itu. Dan kemudian dia pergi. Masih ingat saya ajarkan, jika engkau berbuat baik, segera lupakan. Tapi jika engkau menerima kebaikan, jangan pernah lupakan supaya kita mengingat kebaikan Tuhan dan hidup penuh dengan ucapan syukur. Itu penting. Sekarang kita lihat lagi ya. Misalnya Raja Daud adalah seorang berkelakuan baik. 1 Samuel 13 dan 14. Meskipun terkadang dia berbuat dosa. Kita sudah bilang tadi itu. Jadi yang kita perhatikan itu apa? Karakter mana yang secara umum menonjol di dalam kehidupan orang tersebut. Yang dia lakukan secara proaktif dan aktif. Ahab secara aktif dan proaktif melakukan kejahatan. Kebun orang dia pengen, bunuh aja orang itu, ambil kebunnya. Ini kan jahat. Gunakan powernya. Karakter dipengaruhi dan dikembangkan oleh pilihan kita. Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya di Babel. Daniel 1:8. Orang muda, ini anak muda ini.
17 tahun waktu dibuang. Pikirannya seperti itu. Ini karakter. Dan pilihan salah itu merupakan langkah penting dalam merumuskan integritas yang tidak terbantahkan dalam kehidupan Daniel. Sekalipun ia masih sangat muda pada saat itu. Jadi jangan berkata, ia masih muda, itu alasan. Ini Daniel contohnya kok. Karakter pada gilirannya mempengaruhi pilihan kita. Integritas orang jujur membimbing mereka. Seperti yang tertulis dalam Amsal 11 yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Karakter akan membantu kita melewati badai kehidupan dan menjauhkan kita dari dosa. Amsal 10 ayat 9a. Berapa sering kita dipengaruhi untuk mendatangkan kepentingan diri kita sendiri, kita menipu, berbohong. Perhatikan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita nih. Baik di dalam society di mana kita tinggal, terhadap pemerintah, maupun di kantor di mana kita berada, fotokopi gratis. Siapa yang bilang fotokopi gratis? Pensil gratis, ballpoint gratis. Siapa bilang dibayar kantor? Itu punya kantor, nggak boleh dibawa pulang. Bawa pulang. Mencuri namanya. Itu integritasnya, kredibilitasnya nggak ada. Adalah tujuan Tuhan untuk mengembangkan karakter di dalam diri kita. Seperti yang dinyatakan dalam Amsal 17 yang ketiga. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Karakter ilahi adalah hasil karya pengudusan Roh Kudus. Karakter orang percaya merupakan manifestasi Yesus yang konsisten dalam hidupnya. Kesucian hati yang Tuhan berikan menjadi kesucian dalam tindakan. Kita berkata Yesus hidup dalam hidupku. Paulus yang mengatakan hidup yang kuhidupinya bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Sehingga hidup yang kuhidupi ini adalah hidup karena beriman kepada anak Allah yang hidup dalam kehidupannya itu. Kalau kita bisa mengatakan demikian, harusnya kita mencerminkan Kristus yang baik, yang bermoral, berakhlak tinggi ini di dalam perilaku kita untuk mencerminkan dia sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Kenapa kita memilih yang jahat? Tuhan terkadang menggunakan pencobaan untuk membentuk karakter kita. Memperkuat karakter kita itu supaya lebih kokoh. Roma 5 ayat 3-4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Saya baca ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tan uji. Dan tan uji menimbulkan pengharapan. Jadi santai aja pada waktu kita menjalani testing dari Tuhan. Kita dites. Kita diuji. Tuhan senang ketika anak-anaknya bertumbuh dalam karakter. Jangan sampai kita sudah lama banget menjadi orang Kristen 10 tahun lebih barangkali. Tapi masih menerima makanan yang lembut dan belum bertumbuh di dalam kehidupan kita. Masih diajarkan aja tata keramanya. Engkau menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. 1 Tawarik 29 ayat 17. Bayangin kalau seorang anak kecil, sejak kecil diajar cara berbicara yang sopan dan sebagainya. Pada saat umur 23 tahun bicaranya masih nggak sopan melulu. Nggak bertumbuh dia. Ini mempermalukan orang tuanya. Dan kita sebagai orang Kristen mempermalukan Kristus yang katanya hidup di dalam kehidupan kita. Kita dapat mengembangkan karakter dengan mengendalikan pikiran kita. Dikendalikan pikiran itu. Kita mencatat itu. Filipi 4 yang ke-8. Mempraktekkan kebajikan Kristen. 2 Petrus 1 ayat 5-6. Menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Matius 15 ayat 18-20. Dan bergaul dengan baik. Orang-orang baik. Orang-orang berintegritas, berkredibilitas. 1 Korintus 15-33. Pria dan wanita yang berkarakter akan menjadi teladan yang baik untuk diikuti orang lain. Dan reputasi kekudusan mereka akan nyata bagi semua orang. Titus 2, 7-8. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 15, 33-34.
Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menulis tentang guru-guru palsu yang datang di gereja di Korintus. Yang datang ke gereja di Korintus ya, yang mengajarkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus tidak benar. Orang-orang ini hanya memandang keberadaan fisik mereka dan menolak kehidupan setelah kematian atau kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 32. Akibatnya pandangan moral mereka tentang kehidupan mempengaruhi orang percaya Korintus lainnya. Dan kemarin ini lagi heboh banget. Seorang pendeta mengatakan Kristus hanya manusia dan bukan Allah. Dan karena itu Kristus tidak menyelamatkan, kata pendeta itu. Yahweh menyelamatkan karena dia memisahkan antara Kristus dan Allah. Dia cuma mengakui Kristus sebagai manusia. Kristus 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah yang tidak dapat dipisahkan di dalam hal ini. Dan kemarin ini saya ditunjukkan ada sebuah lagu yang sangat menyesatkan bahwa Alkitab tidak dapat menyelamatkan. Padahal di dalam Alkitab tertulis firman itu dahsyat luar biasa ya. Yang dapat membuat perubahan di dalam hati orang. Dalam lagu itu dianggap yang tidak bermanfaat. Ini menyesatkan, kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Gereja God the Almighty itu gereja yang menyesatkan. Ya, kita harus tahu. Jangan sampai di mana mereka menganggap Kristus yang telah bangkit itu dalam wujud wanita, tinggal di Tiongkok, katanya demikian. Jangan ikut-ikutan hal yang seperti demikian. Kita harus menguasai Alkitab dan tahu yang mana yang benar dan yang salah. Kenali guru-guru palsu dan jauhkan diri kita dari mereka. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menulis tentang ini. Guru-guru palsu yang datang ke gereja di Korintus yang mengajarkan bahwa kebangkitan Kristus tidak benar, katanya. Orang-orang ini hanya memandang keberadaan fisik, saya katakan tadi, dan menolak kehidupan setelah kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Akibatnya pandangan moral mereka tentang kehidupan mempengaruhi orang percaya lainnya. Akibatnya pandangan moral mereka tentang kehidupan mempengaruhi orang percaya Korintus lainnya. Mereka mempengaruhi orang-orang Korintus. Paulus memberitahu kita bahwa dalam bergaul dengan guru-guru palsu, kita akan dipengaruhi secara negatif oleh mereka. Yang benar adalah bahwa ajaran palsu tidak mengarah pada kekudusan. Titik. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dengan siapa kita menjalin hubungan, terutama dengan orang-orang di luar gereja, karena orang yang tidak percaya dapat menyebabkan orang Kristen yang paling kuat sekalipun akan goyah dalam iman mereka dan berdampak buruk pada perjalanan mereka dengan Kristus dan kesaksian mereka kepada dunia. Inilah mengapa Paulus memberitahu kita untuk jangan disesatkan. Pergi dari mereka. Sebenarnya ini adalah kedua kalinya Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar tidak tertipu dan tidak disesatkan. Tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Dia memperingatkan mereka, orang-orang di Korintus, untuk tidak mengikuti gaya hidup orang yang rusak. Jangan ikut, katanya. Karena mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang kan banyak kehidupan orang yang rusak. Jangan ikut. Berapa banyak orang bertanya, meminta pengakuan dari orang lain. Menurut kamu aku wanita enggak sih? Kalau kamu wanita tulen, kamu nggak usah tanya. Kamu juga tahu dan orang lain juga tahu. Tapi kalau kamu nanya, ada sesuatu yang salah di dalam cara kamu berpikir. Dan kamu tahu kamu bukan yang asli, tapi palsu. Ngapain? Hiduplah secara asli, seperti yang Tuhan berikan. Coba perhatikan perbedaan-perbedaannya itu. Ada women's volleyball. Kenapa ada istilah women's volleyball? Hanya untuk women. Pria nggak boleh masuk di sana. Kok sekarang boleh? Aku merasa seperti itu. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang seperti itu. Ini menyesatkan dan merusak karakter, moral, integritas, kredibilitas. Dirusakkan.
Ya nggak apa-apa lah, kita sebagai gereja harus bisa mengadaptasi diri kita. No way. I will stand on the word of God. Saya akan berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Katakanlah ya jika ya, katakanlah tidak jika tidak. Let you yes be yes, let you no be no. Titik. Paulus tahu betapa mudahnya bagi orang-orang untuk dipengaruhi oleh ajaran yang merugikan itu. Ini masih berlaku dan relevan bagi kita, khususnya pada hari-hari ini. Jika pengajaran yang diajarkan tidak diperiksa sejak awal dan kita tidak mawas diri, mereka bisa mengadopsi ide dan perilaku sesat seperti biasanya. Untuk alasan ini, Paulus mengutip peribahasa dan penyair Yunani Menander yang mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang dunia aja tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak diragukan lagi pepatah ini sangat terkenal di kalangan orang Yunani saat itu dan masih relevan sampai hari ini. Poin yang Rasul Paulus buat di sini berkaitan dengan semua orang di segala zaman. Saat kita bergaul atau senang bergaul dengan orang-orang bermoral duniawi, kita beresiko memiliki perilaku, bahasa, dan kebiasaan mereka. Tak lama kemudian, kita bukan lagi dari Kristus, tetapi dari dunia dengan penyangkalannya terhadap otoritas absolut, yaitu Kristus. Penolakannya terhadap Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Dan ideologinya tentang moralitas relatif. Nggak apa-apa lah. Nggak bisa. Kalau kita tahu itu salah sesuai standar, ya jalankan. Jangan diikuti yang salah. Kita tahu 6 kali 7, 42. Dan kita tahu 6 kali 7 itu bukan 5. Nggak apa-apa, coba lihat. 5 dikasih benar nggak ya? Ngapain? Tahu itu salah, dilakukan. Itu merugikan diri. Ini terutama berkaitan dengan kaum muda yang umumnya mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya. Orang tua yang memiliki anak-anak remaja, be careful, khususnya pada hari-hari ini. Bergaulah dengan anak Anda dan berikan perhatian, bukan sesekali, tapi setiap hari. Tadi kita belajar, umumnya apa perbuatan Daud? Sesekali dia nyungsep, meleset, lakukan yang jahat. Ahab kebanyakan berbuat jahat. Daud kebanyakan berbuat baik. Apakah selaku orang tua kita memberikan perhatian kepada anak-anak? Atau hanya sesekali? Anak mengerti ini. Jika mereka menjadi rusak karena pergaulan teman-teman atau mencari perhatian di luar dari mana dia tidak mendapatkan perhatian ini di rumah, itu kesalahan pada orang tua. Jangan sampai terlambat. Kaum muda sangat membutuhkan pengakuan dan persetujuan orang lain. Dia butuh untuk diterima. Mereka begitu terdorong oleh kebutuhan untuk diterima sehingga hikmat ilahi dalam pengambilan keputusan dapat keluar dari pintu hati mereka saat mengalami atau menghadapi tekanan dari teman-teman sebaya. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua, remaja, terutama untuk waspada terhadap pengaruh pergaulan yang buruk, khususnya hari-hari ini, tentang persoalan jenis kelamin ini. Saya tutup dengan closing statement saya berikut ini. Summary saya sebagai berikut. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Paulus memberi kita jawaban di akhir pasal 15, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat ke-58. Saya kutipkan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu, saya ulang, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jangan sesekali saja merenungkan firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita berdiri teguh melawan pengaruh buruk yang dapat merusak anak-anak kita. Sebagai orang Kristen, kita berdiri teguh melawan mereka yang merusak perjalanan kita dengan Kristus. Sebagai anggota gereja, kita berdiri teguh melawan ajaran palsu dan presentasi Injil yang dipermudah, yang menyesatkan orang lain. Dalam segala hal, kita harus sadar dan berjaga-jaga.
Karena lawan kita, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Yang dapat ditelannya artinya tidak semua dapat ditelannya. Karena itu self-awareness kita, kesadaran kita harus meningkat. We need to be vigilant at all times. Kita harus waspada dalam setiap saat. Catatan saya terakhir adalah, jika engkau memilih untuk hidup di dalam dosa, keuntungan apakah yang dosa itu berikan kepada kamu? Namun jika engkau memilih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, apakah kekudusan itu menguntungkan Tuhan? Bukankah kita? Jika kita tahu yang baik dan yang buruk, kita mengenal yang buruk itu dengan baik, namun kita memilih yang baik, menolak yang buruk, bukankah kita memperbaiki integritas kita, kredibilitas kita, karakter kita? Karena itu Alkitab berkata, pilih yang hidup. Antara kutuk dan berkat, antara hidup dan kematian, pilih hidup. Antara yang baik dan buruk, pilih yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Engkau baik, sangat baik, selalu baik bagi kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, biarlah Engkau sendiri, ya Tuhan, yang berbicara kepada kami, menjelaskan terus kebenaran Alkitab ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terima berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatan. Diberkati anak cucumu. Diberkati pernikahanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Semua umat Tuhan menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah usai. Sampai berjumpa pada kesempatan mendatang atas kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.